timbulkan diri kita dalam kesombongan diri kita bahwa saya mampu mengerjakan sholat, bahwa saya seorang yang ahli ibadah. Jikalau tidak ada pertolongan dari Allah, laksana tidak akan dapat mulut ini mengucapkan kalimat Allah, laksana tidak akan dapat kaki ini menopang badan kita untuk berdiri mengerjakan sholat kita, laksana tidak akan mampu gerakan-gerakan di dalam sholat kita yang mampu mendapatkan kedekatan diri oleh Allah, karena kita merasa kita hanyalah hamba Allah yang hina. Itulah maksud daripada khudu dan tunduk kepada Allah. Jangan ada sifat sombong di dalam diri kita ketika kita sedang mengerjakan sholat kita. Jangan lagi kita lalai ketika mengerjakan sholat kita. Jangan lagi kita bermuka dua ketika kita berhadapan dengan Allah. Mulut kita berbicara lain, sedangkan hati kita tidak terfokus kepada Allah. Bukankah di dalam doa istiftah kita sering mengucapkan inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Oleh karena itu, jadikan betul-betul diri kita beribadah semata-mata, menjadikan kelezatan di dalam salat kita, bukan hanya menjadi tanggung jawab yang amat berat dan kita mendirikan salat dalam keadaan malas, bahkan berani meninggalkan salat. Padahal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah kelak di yaumul qiyamah adalah bagaimana salat kita. Bagaimana salat kita? Apabila salat kita tidak baik, maka akan tidak baik hasilnya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, salat yang tidak ada hadir, yang tidak diterima sama Allah, maka hukuman jauh lebih dekat daripada rahmat yang akan diterima olehnya. Berapa banyak kita menyaksikan orang yang rajin salat masih sering menzalimi sesama saudaranya. Orang yang rajin salat tapi masih sering menyakiti saudaranya. Mungkin karena hakikat salat kita tidaklah betul seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan betul-betul salat kita seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Salat adalah qurratu aini fi salat. Nabi Muhammad menjadikan kecintaannya, pandangan matanya yang menunjukkan dirinya ketika di dalam mengerjakan salat. Bahkan Nabi yang telah diampuni dosa yang terlampau dan telah mendapatkan jaminan dari Allah, sampai salat kakinya membengkak dan berkucuran air mata karena ingin selalu berdekatan dengan Allah melalui salatnya. Sudah berapa banyak kita mengerjakan salat dengan hati yang hadir, dengan hati yang betul-betul tunduk di hadapan Allah, tunduk di bawah kekuasaan Allah. Ataukah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi kita masih merasa diri kita besar, diri kita hebat, diri kita bagus, diri kita memiliki segalanya, padahal kita hanyalah hambanya yang hina, yang tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Di waktu sepertiga malam bangunkanlah diri kita, karena di tempat-tempat dan waktu seperti itulah kita mampu mengerjakan sholat dalam keadaan khusyuk, latih diri kita. Karena ketika sholat dalam keadaan sendiri di tengah malam yang gelap gulita, tidak ada lagi harapan kita kepada sesama makhluk. Fokuskan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disyariatkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, salat fardu difardukan kifayah untuk berjamaah di dalam masjid. Tapi sedangkan salat sunnah
Nabi Muhammad mengajarkan agar kita bisa khusyuk, agar kita terhindar dari segala macam faktor eksternal dan internal yang dapat mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat. Maka diperintahkan kita untuk sholat di dalam rumah dan di dalam kamar yang amat dalam, sehingga tidak ada satu orang pun yang terlihat. Karena banyak di dalam riwayat mereka yang tertolong berkat sholatnya di tengah malam. Rakaatain raka'nahu fi jawfil lail, 2 rakaat yang aku kerjakan di tengah malam, yang betul-betul tulus, ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Jadikan di dalam sholat kita juga tadabbur fi ma'aniha, pahami makna yang kita baca, pahami apa yang kita ucapkan, pahami dengan baik apa yang kita lafadzkan, agar kita dapat mengenal dengan baik apa yang kita kerjakan. Ketika membaca Al-Fatihah, betul-betul tanamkan di dalam diri kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Timbulkan dalam diri kita bahwa tiada yang lebih mengasihi kita, bahwa tiada yang lebih menyayangi kita, bahwa tiada yang dapat membantu kita, bahwa tiada yang dapat menolong kita kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, betul-betul kita tanamkan segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena kami hanyalah hamba yang patut mendapatkan keberkahan dari Allah yang tidak memiliki apapun. Begitupun gerakan-gerakan sholat kita. Jadikan di dalam gerakan sholat kita betul-betul semata-mata kita fahami maknanya. Ketika berdiri, betul-betul berdiri di hadapan Sang Maha Kuasa. Ketika kita ruku, kita diperintahkan betul-betul tunduk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Sa'rani di dalam kitab Mizanul Kubra mengatakan, bagi orang yang khusus diperintahkan untuk mempersingkat i'tidal, sedangkan bagi orang yang awam tidaklah masalah untuk memperpanjang i'tidal. Karena kenapa? Karena gerakan ruku adalah gerakan yang jauh lebih mulia ketimbang mereka i'tidal, dan kemudian sujud, gerakan yang jauh lebih mulia ketimbang mereka berdiri setelah mereka melaksanakan 2 sujud.